Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Dia bagaikan ibu bagi Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bersama Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ibunya saat beliau berusia kurang lebih 6 tahun. Di usia kanak-kanak itu, dia diasuh oleh kakek kemudian pamannya. Saat bersama pamannya Abu Thalib inilah beliau mendapatkan seseorang yang tampil sebagai seorang pengganti ayahnya dan pengganti ibunya. Pengganti ayahnya adalah sang paman yang begitu menyayangi beliau. Dan pengganti ibunya adalah istri dari Abu Thalib yang juga masih bibi beliau dari sisi nasab. Dia adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Fatimah binti Asad adalah seorang sahabat perempuan yang saat wafat dikafani dengan pakaian Rasulullah SAW. Berikut ini secuplik tentang kisah kehidupannya radhiyallahu anha. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha adalah seorang wanita dengan ketakwaan dan keimanan yang kuat. Dia memeluk Islam di Mekah setelah wafatnya suaminya Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya setelah dia wafat, "Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatimu, hai ibuku. Engkau adalah sosok seorang ibu setelah ibu kandungku. Engkau merasakan lapar untuk membuatku kenyang. Engkau tak berpakaian baru pen agar aku memiliki pakaian. Engkau tahan dirimu dari sesuatu yang baik untuk memberiku makanan. Semua itu kau lakukan berharap wajah Allah dan negeri akhirat." Kehidupannya, nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdu Manaf al-Khuraisiyah al-Hasimiyah. Dia adalah ibu dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ibu dari Fatimah adalah Hubah binti Haram bin Rawahah, juga seorang wanita Quraisy. Fatimah tumbuh besar di masa jahiliyah di kota Mekah. Dia menikah dengan Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf. Dari keduanya lahirlah Ali bin Abu Thalib dan saudara-saudaranya, yaitu Thalib, Aqil, Ja'far, Jumanah, Ummu Hani. Semuanya memeluk Islam. Kedudukan lainnya yang dimiliki oleh Fatimah binti Asad adalah wanita Bani Hashim pertama yang memiliki putra seorang khalifah. Kemudian disusul oleh Fatimah binti Rasulullah yang putranya Hasan bin Ali juga menjadi seorang khalifah. Lalu Zubaidah, istri Harun al-Rasyid, ibu dari Khalifah Abbasiyah Al-Amin, Ibnul Atsir Asadul Ghabah 7212. Merekalah wanita-wanita ahlul bait Nabi yang melahirkan khalifah. Memeluk Islam. Fatimah binti Asad memeluk Islam setelah wafatnya suaminya Abu Thalib. Kemudian dia bersama anak-anaknya hijrah ke Madinah. Ibnu Atsir As-Sadul Ghabah 330. Dia juga seorang periwayat hadis. Ada 40 hadis yang dia riwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mengandalkan sisi kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah juga berusaha menjadi pribadi yang baik. Dia adalah seorang wanita solihah dan bagus agamanya. Di antara bentuk kedekatan Nabi dengannya adalah Nabi sering mengunjunginya dan tidur siang di rumahnya. Wafatnya. Ada yang meriwayatkan bahwa Fatimah binti Asad radhiyallahu anha wafat sebelum hijrah. Pendapat ini tentu tidak benar. Yang benar adalah beliau wafat sekitar tahun ke-5 hijrah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Tatkala Fatimah Ummu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anha wafat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melepas bajunya dan memakaikannya pada bibinya itu. Nabilah yang membaringkan sang bibi di makamnya. Ketika kuburnya sudah ditimbun, orang-orang bertanya, "Hai Rasulullah, kami lihat Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan kepada orang lain." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku pakaikan untuknya bajuku agar dia memakai pakaian dari surga. Aku masuk ke dalam pembaringannya di kuburnya agar ringan untuknya sempitnya kubur. Sesungguhnya dia adalah makhluk Allah yang paling berbuat baik kepadaku setelah Abu Thalib." Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat 6935 787. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Fatimah bin Asad bin Hashim Ummu Ali radhiyallahu anhu wafat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau duduk di sisi kepalanya. Beliau bersabda, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, hai ibuku. Engkau adalah sosok seorang ibu setelah ibu kandungku. Engkau merasakan lapar untuk membuatku kenyang. Engkau tak berpakaian baru pen agar aku memiliki pakaian. Engkau tahan dirimu dari sesuatu yang baik untuk memberiku makanan. Semua itu kau lakukan berharap wajah Allah dan negeri akhirat." Kemudian beliau perintahkan agar dimandikan 3 kali. Tatkala telah tersedia air yang sudah dicampuri dengan kabur barus, Nabi tuangkan air tersebut dengan tangannya. Kemudian beliau buka bajunya dan dikafankan kepada bibinya. Setelah itu dilapiskan di atasnya kain burdah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Usamah bin Zaid, Abu Uyyub al-Ansori, Umar bin al-Khattab, dan seorang budak laki-laki yang hitam untuk menggalikan makamnya. Saat kedalaman tanah telah mencapai batas tertentu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang menggalikan untuknya. Setelah cukup, Nabi turun ke liang kuburnya dan meletakkan sang bibi di pembaringannya. Beliau berdoa, "Ya Allah yang maha menghidupkan dan mematikan, Dialah Allah yang maha hidup, tidak mengalami kematian. Ampunilah ibuku, Fatimah binti Asad. Bimbinglah dia dalam hujahnya menjawab pertanyaan kubur pen. Lapangkanlah untuknya liang kuburnya dengan hak nabimu dan para nabi sebelumku. Sesungguhnya engkau maha penyayang." Beliau mensolatkan bibinya dengan 4 kali takbir dan memasukkannya ke liang lahat bersama Abbas dan Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan oleh Al-Hitsami dalam Mujma' Az-Zawaid 9259. Dalam hadis ini terdapat Ruh bin Salah, seorang yang disihatkan oleh Ibnu Hibban, namun terdapat kedaifan padanya. Sementara perawai lainnya adalah rijal yang sahih, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat 12351 atau 871. Dan Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Auliya 3/121. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.